Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainisya Lutfiniam, nomor absen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalza Humaira, nomor absen 7. Dan perkenalkan, nama saya Mamula Atulusna Arafah, nomor absen 19. Percobaan Ingenhousz adalah salah satu percobaan yang digunakan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Alat dan bahan: alat, beker gelas 100 ml, corong kaca kecil, tabung reaksi, termometer, baskom plastik atau ember, kawat. Bahan, NaHCO3 atau soda kue, tumbuhan air atau Hydrilla verticillata. Langkah-langkah percobaan Ingenhousz adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, masukkan potongan Hydrilla ke dalam corong. Yang ketiga, masukkan corong yang berisi Hydrilla ke dalam tabung reaksi yang telah dipenuhi air. Air pada tabung reaksi paling lebih dari setengah bagian corong berisi Hydrilla agar tidak ada ruang udara. Yang keempat, corong dengan Hydrilla dikaitkan dengan 3 kawat penyangga agar tidak bergeser. Yang kelima, letakkan tabung reaksi tersebut pada tempat yang terkena cahaya matahari. Yang keenam, bedakan antara tabung reaksi dengan penambahan NaHCO3 atau perlakuan lainnya. Yang ketujuh, amati yang terjadi dan catat pada tabel hasil pengamatan. Berdasarkan percobaan Ingenhousz yang kita lakukan, variabel bebas terdiri dari cahaya, suhu, dan NaHCO3. Variabel terikatnya terdiri dari gelembung oksigen, variabel kontrolnya terdiri dari tanaman Hydrilla. Percobaan Ingenhousz dilakukan di dalam air agar gelembung-gelembung atau gas oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis tanaman Hydrilla terlihat. Tujuan penggunaan senyawa NaHCO3 atau soda kue yaitu untuk menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida yang sangat berperan dalam proses fotosintesis. Sesuai dengan reaksi fotosintesis yaitu CO2 plus H2O sama dengan C6H12O6 plus O2. Maka penambahan NaHCO3 ini akan memperbanyak jumlah gelembung. Perlakuan yang menghasilkan gelembung udara paling banyak adalah yang dihasilkan oleh perlakuan dengan penambahan NaHCO3 karena mendapat cukup suplai CO2 dan cahaya matahari. Perlakuan yang menghasilkan gelembung udara paling sedikit adalah yang dihasilkan oleh perlakuan dengan tidak menambahkan NaHCO3 karena tidak mendapat cukup suplai CO2 dan suhu dingin yang memperlambat fotosintesis. Gelembung udara yang dihasilkan oleh percobaan Ingenhousz adalah oksigen atau CO2. Cara membuktikannya adalah dapat dilihat dari gelembung yang naik ke permukaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama, yaitu faktor suhu. Suhu dingin akan memperlambat proses fotosintesis, sehingga gelembung yang dihasilkan menjadi sedikit. Yang kedua adalah intensitas cahaya. Cahaya terang atau cukup akan mempercepat proses fotosintesis dan sebaliknya. Yang ketiga adalah faktor pemberian NaHCO3 atau kadar CO2. Pemberian NaHCO3 akan memberikan suplai CO2 sehingga proses fotosintesis berjalan dengan cepat karena CO2 merupakan bahan baku dari proses fotosintesis. Faktor yang paling efektif dalam percobaan Ingenhousz adalah faktor suhu, intensitas cahaya matahari, dan faktor pemberian NaHCO3 atau soda kue. Kesimpulan dari percobaan Ingenhousz adalah 1. Proses fotosintesis memerlukan air dan cahaya agar menghasilkan oksigen. 2. Faktor intensitas cahaya yang optimal akan membuat laju proses fotosintesis menjadi cepat. Tetapi apabila cahaya yang tersedia sedikit, proses fotosintesis menjadi melambat. 3. Faktor kadar NaHCO3 yang terlarut akan mengakibatkan proses fotosintesis berjalan dengan cepat karena menghasilkan CO2 yang merupakan bahan baku dari proses fotosintesis. Yang terakhir adalah suhu, intensitas cahaya, dan kadar CO2 yang tersedia berpengaruh terhadap kecepatan proses fotosintesis. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.